Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan PM2478228, di mana di sini saya akan melakukan praktikum yaitu lab season 3, lab 3 yaitu di Red Hat, di mana dalam lab 3.7 ini kita tuh disuruh pertama yaitu create project network, dan juga kita akan membuat sebuah instanse, dan juga kita akan locate the flows associated with an instance-nya. Nah, dimana pertama-tama kita di sini akan membuka terminalnya, dan juga kita akan men-startnya. Yes, kita akan aktif, kita akan membuka terminalnya, dan kita akan start. Oke, ini kita hidupin. Sorry, kita Ctrl C, start, kita start. Oke, kita tunggu start supaya dia semua perangkatnya dan semua alat yang dibutuhkannya dia supaya sukses terlebih dahulu, supaya dia berjalan. Ya, di sini dia agak lama, dia membuat user developer 1 creating admin open operator 1 di sini. Kita tunggu. Nah, setelah kita men-startnya, di mana di dalam perintah pertama ini kita disuruh as the developer 1 user in the production project. Jadi kita akan membuat nama yaitu developer 1 dengan project nama production, dan juga kita akan membuat project networknya dengan nama production network 4, dan juga kita akan meng-create the production subnet 4. Untuk subnet linketnya kita taruh di dalam production network 4. Nah, dengan IP-nya yaitu kita 192.168.10.0, subnet masnya yaitu 255.255.255.0. Nah, habis juga kita akan membuat enable DHCP, dan juga kita akan mengkonfigur name servernya dengan IP ini, dan juga di sini kita akan langsung. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke dalam developer 1. Developer 1 developer production RC. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam developer, kita akan membuat network create dengan perintah OpenStack network create. Nah, dengan nama yaitu production network 4 dengan format JSON. Network create. Nah, di sini kita akan beri namanya yaitu production network JSON. Kita enter, tunggu. Nah, sepertinya sudah jadi, sudah kebuat. Nah, coba sekarang kita akan OpenStack, kita akan membuat subnetnya, subnet create di sini. Subnet create, dengan subnet create-nya yaitu kita subnet range-nya yaitu kita menggunakan IP 192.168.10.0 dengan subnet yaitu 255 atau /24 range 24, enter. Dan juga DNS name servernya kita taruh juga di sini, name server, enter. Dan setelah itu kita masukkan network production network 4 production subnet 4 FJSON. Nah, kita akan naruhnya itu di production network 4 dan juga production subnet 4.
subnetnya ini di dalam production network 4-nya. Enter. Tunggu. Ya, ini sudah terbuat, sudah terbuat. Nah, di mana dalam perintah pertama kita sudah menyelesaikannya, dan lanjut ke perintah kedua, yaitu kita akan meng-create an instance name production server 4 using the setting in the following table. Nah, di mana kita akan membuat sebuah instance yang bernama production server 4, dan juga kita akan men-settingnya seperti yang ada di tabel ini, yaitu seperti image-nya YD Rahel, dan juga flavor yaitu default, dan juga networknya itu kita menggunakan production network 4, dan juga Caper-nya itu kita menggunakan example Caper. Kita seperti yang dilihat seperti ini. Nah, kita di sini akan launch an instance dengan nama production server 4, dan juga kita akan dan kita di sini mengikuti seperti yang ada di tabel, yaitu image-nya seperti Rahel, juga flavor yaitu default, dan juga key name kita menggunakan example Caper, dan juga kita networknya menggunakan production network 4, dan kita akan menggunakan JSON. Di sini kita akan open stack server create. Kita akan membuat servernya create, dia di dalam developer. Nah, sini kita akan membuat yaitu image-nya dia Rahel, enter, dan dia flavornya yaitu default, dan juga key name-nya yaitu example Caper. Di sini key name pair, enter, dan setelah itu NIC-nya yaitu kita menggunakan production network 4. Di sini production network 4, enter, dan di sini white production server 4 dengan JSON, enter. Server, kita tunggu dia dalam pembuatan server. Di sini ya, jadi di sini apabila kita sudah membuat servernya, maka dia akan keluar outputnya, yaitu seperti namanya apa, key name-nya apa, image-nya dia menggunakan apa, dan juga di sini juga ada host ID-nya, ada address-nya, ada admin pass-nya, jadi semuanya udah ada kita buat di sini. Kita tunggu, ini dia agak lama dalam membuatnya. Agak lama ya membuat servernya ini. Nah, dia sudah membuat servernya seperti yang ada di output ini, yang seperti saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu determine the MAC address and compute node of production server 4. Nah, jadi kita akan membuat MAC address-nya di dalam production server 4. Dan pertama kita akan masuk ke dalam operator 1 sini untuk kita mengubah atau membuat MAC address-nya. Sorry, ini Ctrl C.
operator 1 production RC. Nah, kita sudah masuk ke dalam operator dan kita akan membuat kita akan melihat server dengan cara OpenStack Server Show, dan juga kita akan melihat server mana yang mau kita lihat, yaitu Production Server 4 di sini. OpenStack Server Show, enter. Nah, kita akan melihat server apa yang mau kita lihat, yaitu production OpenStack lagi dia, kita gini, kalau copy production server 4 JSON. Nah, ini dia sudah dilihat sama seperti ini hasil outputnya. Karena itu terlalu panjang dilihatnya, kita akan melihat seperti ini sama. Dan juga kita di sini akan OpenStack port list. Sudah OpenStack, kita akan membuat OpenStack port list. Komennya seperti terminal. Nah, jadi kita akan membuat OpenStack port list, dimana kita akan membuatnya yaitu di Production Server 4. Nah, kita akan buat open port list, OpenStack port list, kita enter. Dan kita akan masuk ke server JSON. Di sini kita masuk server Production Server 4 JSON. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi dia ada ID-nya dan juga ada name-nya. Name-nya dia nggak ada, dan MAC address-nya yaitu seperti ini. Dan juga dia subnet ID-nya dia ada, dan juga IP address-nya yang kita masukkan tadi yaitu .0, maka dia akan masukkan sendiri. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita akan log on the hosting professional command instance local first DHCP report 68. Nah, kita akan ke SSH head admin compute, compute 1 sudo i. Kita masuk sudo i dulu, sudo i, kita enter. Kita sudah ada di root. Kita akan OVS ini, enter. Nah, kita akan masukkan grab DHCP kita ya. Sini kita akan grab sini, kita enter. Ini copy, paste, kita enter. Nah, seperti dilihat ini outputnya dia nongol, dia seperti ada yang seperti ini outputnya, artinya dia sudah berhasil dia keluar output dari subnet masnya tadi, atau dari IP address atau dari MAC addressnya tadi dia sudah keluar. Dan coba sekarang kita akan melihat hasil buat lab kita tadi, apakah semuanya sukses atau tidak. Kita silang saja. Close terminal. Kita akan cek sini lab working grass, lab networking review grade. Kita lihat checking network, production network 4. Kita akan mengecek network production network 4-nya, yaitu dia artinya dia sudah sukses. Dan juga kita akan mengecek subnetnya di dalam production subnet 4-nya, dia juga sudah sukses. Dan juga kita akan mengecek sebuah instansenya, yaitu di dalam production server 4-nya dia juga sukses.
Nah, di sini overall labnya yaitu dengan grade, yaitu dengan nilainya yaitu sukses juga. Artinya dalam lab ini kita tidak ada kesalahan, tidak kesalahan. Mungkin kalau tidak kesalahan kita akan lanjut ke dalam perintah selanjutnya, yaitu dalam melakukan finish. Melakukan review finish, enter, clean up the lab, dan dimana dalam finish ini kita akan membersihkan lab kita lagi seperti sedia kala, supaya tidak ada supaya bersih, supaya tidak ada error-erroran lagi. Ya, mungkin cukup sekian dari hands on saya dalam lab 3 kali ini. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.